Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Yang jomblo minimal 7 orang. Ya. Haleluya, haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Senang bisa jumpa saudara. Pak Pendeta, kok tiba-tiba jam segini Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, ada sedikit penyesuaian karena oleh puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, puji Tuhan saudara, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita Gereja Tiberias sudah mempunyai cabang yang baru di Beto saudara, cabang yang megah, cabang yang begitu indah, semuanya akan hanya anugerah Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ini sampai ngomong jadi susah saudara. Haleluya, makanya tadi saya di sana dulu saudara, 17.30 baru sampai ke sini, cuman sekali lagi karena tadi ada sedikit keterlambatan di sana saudara, yang sebelumnya sedikit terlambat jadi mepet saudara, akhirnya makanya ke sini juga mepet, tapi saya percaya sekali lagi saudara tetap ada sukacita Tuhan, amin. Dan saya mau bilang saudara, saudara luar biasa karena semangat setia cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, tetap sayang pendetamu. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab kita. Mic-nya boleh naik sedikit lagi di monitor. Boleh sedikit lagi naik supaya lebih kedengaran. Sama-sama dengan angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak boleh Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yuk kita buka Kolose 2 ayat 7-8. Ya, jadi kalau hari ini saudara memang baru update hari ini. Jadi jadwal sesi ini dari 18.15 jadi 18.45 saudara. Yuk Kolose 2 ayat 7-8 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya, hendaklah dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah apa? Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan tetapi tidak menurut Kristus. Kalau saudara baca ayat ini, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, bukannya 2 minggu lalu dan 3 minggu lalu kita baru baca ayat ini? Yes, betul. Kenapa? Karena memang ini adalah bagian yang ketiga, sekaligus bagian yang terakhir dari rangkaian khotbah, seri, bicara tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pak Pendeta, tapi saya nggak hadir Pak Pendeta, it's okay. Kenapa? Karena setiap khotbah ini bisa berdiri sendiri-sendiri, saudara. Jadi saudara bisa langsung mengikuti dari part yang ketiga ini, saudara. Tapi kalau saudara penasaran, pengen lihat, saudara bisa lihat ada di channel YouTube saudara, Gereja Tiberias Indonesia, saudara bisa lihat di sana saudara seri 1 dan seri yang kedua saudara. Dan pesan saya jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube saya. Bukan Tiberias maksudnya. Yuk di bagian pertama di bagian yang pertama ayat 7 sama-sama kita baca sekali lagi saudara. 3, ya, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Nah, saudara, Tuhan mau saudara dan saya berakar, bertumbuh dan berbuah. Katakan amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, hidup Kristen bukanlah hidup yang tanpa masalah, hidup Kristen bukanlah hidup yang tanpa tantangan, hidup Kristen bukanlah hidup yang tanpa badai. Tetapi kalau saudara dan saya berakar dalam Tuhan, apapun badai gelombang, saudara dan saya akan tetap teguh berdiri. Katakan amin. Selanjutnya Tuhan mau kita ngalamin yang namanya bertumbuh. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, Alkitab bilang dunia makin hari makin jahat, semakin dekat dengan yang namanya akhir zaman, iblis kerja makin hari makin ekstra saudara. Artinya kalau kita tidak ngalamin pertumbuhan dalam Tuhan, hari ini mungkin kita menang, kedepannya kita bisa kalah. Makanya anak Tuhan harus bertumbuh, katakan amin. Nah, yang ketiga, Tuhan mau kita berbuah supaya apa? Melalui kehidupan setiap kita, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Makanya judul khotbah saya, tema besarnya adalah bicara tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, saudara. Nah, kita sudah bahas, saudara, part 1 bicara tentang ditanam. Sama-sama bilang sama saya ditanam. Bagian yang kedua adalah disirami. Yang ketiga adalah sama-sama bilang sama saya disinari.
Amin. Atau menerima sunlight, saudara. Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara. Di mana disinari di sini, saudara, ketika saya coba merenungkan analogi ini yang Tuhan taruh di hati saya adalah bicara tentang proses. Sama-sama bilang sama saya, proses. Amin. Untuk mencapai hasil, yaitu berbuah, kita harus siap dengan proses. Tuhan mengizinkan kita melewati proses karena proses itu baik. Sama-sama bilang sama saya, proses itu baik. Amin. Kita akan sama-sama bahas hari ini apa tujuan Tuhan mengizinkan proses. Saya percaya yang dari Tuhan gak pernah salah, pasti memberkati setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. So, apa tujuan Tuhan mengizinkan proses? Yang pertama, to prepare atau untuk mempersiapkan. Sama-sama bilang sama saya, mempersiapkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mempersiapkan. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 12. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, ya. Berbahagialah pencobaan. Sebab apabila ia akan menerima apa? Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang? Bagian awal sekali lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam. Sama-sama bilang sama saya, pencobaan. Sama-sama bilang sama saya, proses. Sebab apabila ia sudah tahan uji, sama-sama bilang sama saya, tahan uji. Ini bicara tentang kesiapan. Kenapa? Karena bahasa asli dari tahan uji, saudara, adalah dokimos. Dokimos bicara tentang layak. Sama-sama bilang sama saya, layak. Amin. Jadi Tuhan pakai pencobaan, Tuhan pakai proses, tujuannya apa? Untuk melayakkan saudara dan saya untuk menerima apa yang baik dari Tuhan. Katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara begini, dalam kehidupan setiap kita memang sejak semula Tuhan sudah menyediakan apa yang baik. Makanya Yeremia 29:11 bilang rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan menyediakan segala yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Nah, tetapi begini saudara, untuk sampai pada apa yang baik itu saudara, Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk mempersiapkan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, mempersiapkan. Kenapa harus dipersiapkan? Karena kalau kita menerima sesuatu yang baik dalam keadaan tidak siap, sesuatu yang baik sekalipun bisa berdampak nggak baik dalam kehidupan setiap kita. Makanya kalau saudara ingat bangsa Israel Tuhan siapkan tanah Kanaan, gambaran berkat, gambaran janji Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan mereka 40 tahun di padang gurun, diproses di sana untuk mempersiapkan mereka terima berkat Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau saudara lihat kan ke perjalanan sesungguhnya, kalau pakai kendaraan, kalau saudara lihat Google Maps, dari Mesir ke Tanah Kanaan itu paling saudara 8-9 jam. Kalau jalan kaki kurang lebih 1 minggu, keluarga Yusuf jalan kaki ke Mesir 1 minggu saudara. Kalau santai-santai banget 1 bulan. Itu yang kalau dia baru jalan sebentar udah duduk, capek. Yang baru jalan bentar, duduk sambil minum kopi, lihat senja. Sebab kau terlalu. Hidup itu seperti minum kopi. Dimana ketika minum kopi pahit, memang pahit. Tapi pahit itu bisa membuka mata kita. Wah, mantap. Napas dulu. Oh Tuhan, saya 1 hari ini saudara, udah kayak Michael Schumacher. Oh Tuhan. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan mau mempersiapkan setiap kita untuk apa? Untuk siap menerima apa yang baik dari Tuhan, katakan amin. Makanya kalau saudara lihat kisah Yusuf pun saudara, ketika saudara dan saya lihat kisah Yusuf, Tuhan sudah kasih mimpi buat Yusuf. Tetapi pertanyaan saya, bisa nggak setelah Tuhan kasih mimpi, besoknya Tuhan langsung kasih Yusuf apa yang dia mimpikan, yaitu apa? Menjadi pemimpin bangsa yang besar. Sangat bisa, belum pernah kulihat iman sebesar ini di antara orang Kelapa Gading Nias. Saya mau bilang saudara sangat bisa, tetapi ternyata tidak. Ketika Tuhan kasih mimpi, Tuhan izinkan dulu proses yang panjang dalam perjalanan kehidupan seorang Yusuf, di mana dia harus dijual jadi budak dulu, di mana dia harus kerja di rumah Potifar dulu, di mana dia harus difitnah dulu masuk penjara, di mana dia harus yang ngalamin yang namanya bicara tentang jadi seorang tawanan di sana, kemudian akhirnya bisa ada dalam posisi sebagai seorang Perdana Menteri. Nah, ketika dalam proses inilah Yusuf dipersiapkan, sama-sama bilang sama saya, dipersiapkan. Amin. Saya tadi saudara ketika saya coba renungkan saudara, Tuhan kasih hikmat saya begini saudara. Ketika Yusuf di rumah Potifar saudara, dia dipersiapkan Tuhan untuk belajar how to manage,
bagaimana cara memanage, mengatur saudara. Kenapa? Karena Yusuf waktu di rumah, kalau saudara baca, dia anak kesayangan ayahnya, kita bisa ambil kesimpulan, Yusuf sangat dimanja oleh ayahnya saudara. Kalau langsung jadi seorang Perdana Menteri, bisa-bisa dia nggak siap. Makanya Tuhan izinkan yang namanya proses, akhirnya dia belajar jadi orang yang mengurus semua yang berkaitan dengan hal-hal di rumah Potifar, supaya ketika dia nanti jadi seorang Perdana Menteri, dia mampu memanage bangsa yang besar itu saudara. Nah artinya begini, dalam kehidupan setiap kita, jadilah pribadi yang mau untuk diproses sama Tuhan, karena proses itu baik, katakan amin. Proses itu yang mempersiapkan setiap kita. Mungkin dalam bisnis saudara sudah bisnis, sudah berusaha segala macam, sudah doa, Pak Pendeta saya sudah doa siang malam Pak Pendeta. Semua bagian dari toko saya sudah saya urapi Pak Pendeta. Wah bahkan apa Pak Pendeta, setiap ada customer yang datang saya juga urapi semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Masuk kering, keluar berminyak-minyak Pak Pendeta. Tapi omset saya kok Pak Pendeta mentok di sini yang Pak Pendeta ya. Kecil terus Pak Pendeta. Saya mau bilang itu bisa jadi proses Tuhan untuk apa? Mempersiapkan saudara dan saya untuk belajar memanage mulai dari yang kecil, manage dengan baik. Supaya ketika Tuhan kasih omset yang besar, saudara siap, katakan amin. Tepuk tangan buat apa itu? Saya mau bilang sekali lagi saudara. Iya, Tuhan izinkan supaya apa? Kita dipersiapkan saudara. Dalam pekerjaan kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya ada di level yang bawah dulu. Supaya apa? Kita dipersiapkan ketika Tuhan angkat di posisi yang tinggi. Kita sudah siap di sana saudara. Saya dalam perjalanan pelayanan saya saudara, nggak langsung jadi seorang hamba Tuhan saudara. Tetapi artinya dalam konteks sebagai seorang pendeta. Berawal dari Asher dulu saudara. Tapi jadi Asher itu saudara, saya dipersiapkan Tuhan untuk mampu menghandle jemaat yang banyak saudara. Karena saya ketika jadi Asher, ketemu jemaat secara langsung, saya bisa belajar apa kebutuhan mereka. Saya bisa lihat dari senyumannya, kelihatan mana senyuman sukacita, mana senyuman pay letter saudara. Kelihatan saudara. Jadi saya mau bilang saudara, semuanya itu proses dan proses itu mempersiapkan setiap kita. Jadi kalau lagi diproses sama Tuhan, saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, proses itu baik. Amin. Jadi pastikan maulah untuk diproses, jangan cuma mau hasil tapi nggak mau diproses. Bahasa Ibraninya bocengli bos. Kenceng banget Bapak kita. Iya. Makanya saya teringat satu quotes dari Idowo Koyenikan. Dia bilang begini saudara. Keluar dari proses artinya kita keluar dari hasil. Jangan harap kita bisa dapat hasil kalau kita tidak mau melewati proses. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, proses itu baik. Izinkan dirimu diproses sama Tuhan, karena proses dari Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk terima yang baik dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, proses mempersiapkan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan proses yang kedua? Untuk membuat kita naik level. Sama-sama bilang sama saya, to level up. Sama-sama bilang sama saya untuk naik level. Masih ayat yang sama saudara, kita baca Alkitab kita. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan apa? 3, ya, berbahagialah. Sebab apabila ia akan menerima apa? Barang siapa yang mengasihi, bagian awal sekali lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam, sama-sama bilang sama saya pencobaan. Sama-sama bilang sama saya proses. Sama-sama bilang sama saya tahan uji. Sama-sama bilang sama saya level. Kenapa? Karena melalui proses orang yang tadinya tidak tahan uji menjadi tahan uji. Tuhan seringkali pakai proses untuk apa? Untuk menaikkan level setiap kita. Makanya kalau saudara ingat bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun Tuhan sementara menaikkan level mereka dari orang-orang yang punya mental budak menjadi orang-orang yang punya mental anak raja. Dari orang-orang yang punya mindset budak menjadi orang-orang yang punya mindset anak raja. Itu kenapa melalui proses kita harus sadari, proseslah yang membentuk setiap kita, menaikkan level setiap kita untuk bisa jadi lebih baik, katakan amin. Jadi makanya kalau saudara lihat bicara tentang emas saja, ketika diproses, dimurnikan levelnya, nilainya jadi naik saudara. Saudara dan saya juga sama. Makanya kalau lagi diproses sama Tuhan, bersedialah untuk diproses. Jangan protes terus, karena tidak ada progres tanpa adanya proses. Mantap.
Haleluya. Ini masih banyak yang kepahitan gara-gara pendeta terlambat ini. Tapi nggak apa-apa, saya percaya. Saudara boleh marah sama saya, tapi jangan lama-lama nih. Sarangio, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, iya dong. Ada banyak orang cuman pengen progresnya, tapi nggak mau prosesnya, nggak bisa. Kalau kita mau ngalamin yang namanya progres, pastikan apa? Kita lewatin prosesnya dulu. Karena disitulah akhirnya apa? Kita bisa ngalamin yang namanya naik level, naik level, naik level. Saya pernah kasih kesaksian, saya aja dalam pelayanan saya, saudara ya. Saya dalam pelayanan saya saja, saya berawal dari yang paling bawah, dan saya sangat-sangat pribadi yang pemalu. Nggak percaya dari wajah-wajahnya kayaknya ya. Ya memang sekarang udah malu-maluin ya, memang sekarang udah malu-maluin. Tapi percayalah, Marcel yang dulu ada pribadi yang pemalu, yang introvert. Iya, saya dulu pemalu, saudara. Tapi akhirnya pelan-pelan diproses sama Tuhan, untuk apa? Jadi sekarang, nggak tahu malu. Iya, itu yang membuat level saya naik. Dulu saya ketemu banyak orang, saya takut, saudara. Kalau misalnya saya baru mulai pelayanan langsung di mimbar, saya mungkin udah langsung stroke ringan, saudara. Iya, tapi puji Tuhan, melalui proses Tuhan izinkan terjadi, akhirnya apa? Pelan-pelan, saya Tuhan apa? Tingkatkan level saya, akhirnya apa? Dari yang awal yang pemalu, yang kalau lihat wajah jemaat, apalagi kalau mata jemaat melotot itu, saudara, saya udah takutnya bukan main. Kalau jemaat-jemaat yang orang Ambon, Batak, Manado, Papua kayak saya kan, matanya besar-besar. Saya kalau lihat itu jujur saya takut, saudara. Tapi sekarang kalau ada jemaat melotot, mari. Saya mau haleluya. Naik level, saudara. Saya dulu dari yang nggak bisa nyanyi, bayangin, mami saya aja bilang, anakku suaramu jelek. Iya, tapi melalui proses saya naik level. Dari yang usher tiba-tiba jadi singer dadakan gara-gara ada singer yang nggak bisa hadir. Disuruh, Marcel, singer siap. Apakah saya bisa nyanyi? Tidak. Apakah suara saya sudah bagus? Gitu banget, tidak, santai dong. Seneng banget, tidak. Tapi iya, makanya hari itu saya lip sync. Pertanyaan saya buat yang dari sini, kalau tadi singer ada yang lip sync, saudara tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Apalagi kalau singernya saya meyakinkan. Saya kalau singer lip sync saya. Nggak ada yang tahu. Dan akhirnya dengan modal lip sync saya sampai ke singer Sarbini. Saya juga bingung kenapa saya ada di sana. Tapi di sana saya tingkatkan level lip sync saya. Saya latihan. Jemaat yang lihat itu singer penuh urapan. Analis. Tetapi yang bikin saya tersiksa adalah wajah soundman. Dari ruang sound dia. Mungkin dalam hatinya, kok mic-nya rusak kayaknya ya? Dalam hati saya, suara saya yang rusak. Santai, woi santai. Tapi saya mau bilang saudara, proses itu membuat saya naik level. Saya nggak mau diam di sana, saya latihan vokal. Saya ingat banget tuh latihan vokal yang pertama yang begini. Ini saya mau bagikan buat saudara, nggak ada pendeta lain yang ngajarin seperti ini. Cuman saya doang nggak ada kerjaan ini saudara. Iya, saya yang kedua begini. Yang ketiga, kasihan
Ada yang udah serius banget. Aduh, haleluya. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Latihan. Ayo mayang, ayo mayang. Akhirnya bisa saudara naik level. Jadi pendeta pun nggak langsung di depan banyak orang kayak tadi saudara. Tadi sebelum saya khotbah saudara, jemaatnya ada 3.500 lebih saudara. Berawal dari mana? Apakah langsung seperti itu? No! Berawal dari khotbah. Jemaat cuma satu, khotbah rasa konseling. Jadi khotbah tatap-tatapan. Pak pendeta, ya kalau gua nggak lihat lu, gua lihat siapa? Tapi akhirnya apa? Saudara kok seneng banget saya menderita zaman dulu ya. Tapi saya mau bilang saudara, semua itu proses. Akhirnya apa? Membuat naik level sampai akhirnya apa? Tuhan percayakan oleh gembala sidang dan keluarga. Khotbah di depan jemaat yang tadi ribuan saudara. Saya mau bilang saudara, kalau mau ngalamin progres atau peningkatan, maulah untuk diproses. Jangan ketika diproses, protes-protes terus. Saya mau bilang saudara, tidak ada progres tanpa adanya proses. Jadi kalau kau mau hidup ngalamin progres, pastikan maulah untuk diproses. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, proses itu baik. Proses itu meningkatkan level kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam musik boleh maju ke depan saudara. Makanya satu quotes dari Tony Lynch. Dia bilang begini saudara. No process, no progress. Gereja ini, saya mau bilang saudara, ngalamin proses yang tidak mudah. Tetapi melalui proses-proses itu, gereja ini ngalamin progres. Selalu jadi gereja yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan mengizinkan proses? Adalah untuk mengarahkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengarahkan. Amin. Yakobus 1 ayat 2-4. Sama-sama kita baca saudara. Yakobus 1, 2-4 sambil 5 musik pemimpin pujian. Sama-sama. 3, ya. Saudara-saudaraku anggaplah apa? Apabila kamu sama-sama bilang sama saya pencobaan. Sama-sama bilang sama saya proses. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa apa? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Dan biarkanlah apa? Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan menghasilkan, memperoleh buah yang matang. Supaya kamu apa menjadi? Sama-sama bilang sama saya sempurna. Jadi proses Tuhan izinkan untuk membuat kita jadi sempurna. Kata sempurna bahasa aslinya adalah teleios, artinya mencapai tujuan. Sama-sama bilang sama saya mencapai tujuan. Jadi Tuhan proses setiap kita supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Karena memang sejak semula Tuhan punya tujuan dalam kehidupan setiap kita. Nah Tuhan pakai proses itu untuk mengarahkan saudara dan saya pada tujuan. Karena gini, kadang-kadang kita nggak sadar sudah salah jalan. Kadang-kadang dalam hidup kita nggak sadar, kita sudah melenceng dari sasaran. Dan inilah yang menjadi makna dosa. Dosa artinya sebenarnya hamartia, artinya melenceng dari sasaran saudara. Harusnya ke sini, tapi akhirnya apa? Karena melenceng dari sasaran, yang harusnya terima kehidupan kekal, malah menuju pada kebinasan kekal. Makanya Tuhan proses supaya mengarahkan kita kembali pada kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Jadi sederhananya begini, Tuhan pakai proses untuk membawa kita pada pertobatan, katakan amin. Jadi kalau lagi diproses sama Tuhan, evaluasi diri. Aku ada salah nggak Tuhan? Aku ada dosa nggak Tuhan? Aku ada kekeliruan nggak Tuhan? Aku ada dalam jalan yang salah nggak Tuhan? Dan kalau kita tahu, kita sadar kita salah, kembali pada jalannya Tuhan yang Tuhan sudah arahkan bagi setiap kita. Daud diproses Tuhan dengan luar biasa karena dia lakukan dosa bersama dengan Betsheba. Dia korbankan Uria. Tuhan proses dengan cara yang begitu luar biasa sampai harus konsekuensinya sampai pada anaknya. Puji Tuhannya, Daud akhirnya sadar, dia kembali pada jalannya Tuhan. Makanya bagian selanjutnya dari pasal itu dikatakan bahwa Tuhan melihat Daud sebagai pribadi yang berkenan di hatinya Tuhan. Wanita yang kedapatan berzina, Tuhan izinkan proses itu saudara, itu proses hidup dan mati. Dimana pada masa itu hukum Yahudi bilang, wanita ini harus dilempar sampai selesai. Tapi Tuhan izinkan wanita ini ada dalam proses hidup dan mati itu saudara. Kenapa? Karena tujuan Tuhan di Yohanes
8 ayat 11 kita bisa lihat apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan wanita yang melalui proses itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Tuhan mau mengarahkan wanita itu kembali dari kekeliruannya yang hidup dalam dosa itu untuk berjalan pada jalannya Tuhan. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat setiap kita, selama Tuhan masih kasih kesempatan, selama Tuhan masih proses kita, bertobatlah. Kalau kita sadar, oh aku ternyata salah, makanya Tuhan proses, langsung, oh ya siap Tuhan, aku bertobat. Jangan udah dosa, jangan udah salah, udah diproses sama Tuhan, masih dosa terus. Kadang-kadang ada orang-orang kayak wanita ini, nanti udah di posisi itu baru dia sadar. Itu yang bahaya. Jangan tunggu nanti udah terlambat baru sadar, semuanya sudah sia-sia. Karena ada orang-orang kalau nggak diproses sama Tuhan, udah diproses sama Tuhan, kalau belum benar-benar fatal akibatnya, nggak tobat-tobat. Dosa jalan terus, selingkuh jalan terus, curi jalan terus, korupsi jalan terus, aneh-aneh jalan-jalan terus. Akhirnya apa? Nanti kalau udah di akhir ya, kalau sudah di akhirat, di alam roh, Gembala Sidang selalu bilang dengan dasar firman Tuhan yang jelas, tidak ada pertobatan. Saudara kalau sudah di akhirat, sudah di alam roh, mau saudara bagaimanapun, tolong Tuhan, nggak bisa. Makanya selama masih di sini nih, di ruangan ber-AC yang nyaman, yang dingin ini, selama masih bernafas, cepat bertobat. Jangan nggak mau bertobat, Tuhan udah proses nggak mau tobat juga. Sampai malaikat bilang, terlalu. Karena kalau udah di neraka, mau kita nangis, Tuhan. Malaikat bilang, terlambat. Ya. Ayat terakhir kita. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ini ayat yang kadang-kadang orang Kristen takut bacanya. 3 ya. Padahal banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan banyak mujizat demi, tahan sampai di sana. Pertanyaan saya, bisa orang Kristen nggak ini? Nggak apa-apa ayatnya aja. Bisa orang Kristen nggak ini? Bisa orang yang sering ke gereja nggak ini? Bisa jemaat nggak ini? Bisa pemusik nggak ini? Bisa singer nggak ini? Bisa WL nggak ini? Cukup sampai di situ. Iya, bisa pendeta. Bisa. Santai dong, santai. Iya bisa. Tapi bisa. Tapi yang menarik ayat 23 dikatakan begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat. Jadi sekalipun kita rajin gereja, sekalipun kita even pelayanan, tapi kalau kita nggak bertobat, tiba waktunya nanti Tuhan akan bilang, hei, enyala kamu, aku tidak mengenal engkau. Wah. Saya berusaha untuk menyajikan lembut mungkin. Karena ini agak sangat keras, tapi saya ingatkan buat saudara, ayo sama-sama kita berjuang. Gembala Sidang selalu ingatkan apa? Ayo pertobatan itu tiap hari. Selama masih ada kesempatan, ayo. Jangan tunda-tunda, jangan dengerin orang dunia bilang, udah, kalau masih muda mah udah santai aja. Yang memang enak, yang memang enak. Yang memang asik, yang memang asik. Tet. Sangka kalah. Nanti udah tuir, baru, udah mau meninggoy, baru bertobat. Mending kalau sampai tuir. Kalau sekarang Tuhan panggil gimana? Jadi makanya udah, selama masih ada kesempatan cepat bertobat. Karena udah di alam roh sana, kalau udah di neraka, mau kita teriak, Tuhan!
dari sorga Tuhan akan bilang, sorry ya. Gak apa-apa dong, kan sudah selesai. Beberapa bulan terakhir saya tersiksa. Mau foto begini gak bisa, begini gak bisa. Begini gak bisa, begini gak bisa, semua gak bisa. Harus. Sekarang udah bebas. Mau begini, 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 begini. Mau begini juga boleh. Emang Pak Pendeta dukung siapa kemarin? Hah? Saya dukung semuanya. Sebagai seorang hamba Tuhan, Ibu Gembala sudah ingetin, hamba Tuhan tugasnya mendoakan untuk bangsa, siapapun yang terpilih, seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jadi kalau lagi diproses sama Tuhan, responnya dengan pertobatan. Supaya kapanpun waktu Tuhan, saudara dan saya kita berkumpul pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, proses Tuhan izinkan untuk mengarahkan setiap kita pada pertobatan. Untuk pesta dalam kerajaan sorga. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Bersama-sama saudara kita teguhkan hati, kita bersatu.